Panen hari ini serentak di Kalsel dilakukan di 8 kabupaten. Sekarang ada Bulog. Bulog siap membeli dengan harga Rp6.500. Kalau dulu 4.000 pernah, 5.000 pernah, sekarang 6.500. Bapak petani mana Bapak petani? Petani, ya 6.500 siap dibeli ya. 7.000 siap dibeli. Siap terus Pak, minimal 6.500. Jadi kalau 6.500 itu adalah gabah kering panen turun dari kombeng. Tapi kalau dikeringkan lagi itu 7.000 sampai 7.500 dibeli. Ya, yang beli 7.000 sampai 7.500 sekarang itu adalah tengkulak. Nah, jadi Bulog kalah sama tengkulak sekarang. Nah, jadi dia naik. Tapi petani karena butuh uang, dia kadang belinya daripada susah jemur, dia beli setelah panen di kombeng. Nah, kemudian kami tadi sempat bertanya kepada Bulog, apakah pada sesaat ini saja setelah panen, setelah itu Bulog tidak membeli? Ternyata tidak Bapak Tani. Nah, nanti dibeli selamanya oleh Bulog dengan harga Rp6.500 ya. Nah, jadi saya berharap Bapak Tani, Ibu Tani tetap nanti menjual kepada Bulog ya. Ini Bulognya datang ke sini menyerap gabah. Kemudian untuk cetak sawah, kita di tahun 2025 kita akan mengerjakan sebanyak 30.000 hektar. Kalau 30.000 hektar dikali 5 saja, berarti sudah 1,5 juta ton. Nah, berarti tambah 1 juta yang sudah reguler, sudah 2,5 juta ton. Tinggal mengejar setengah ton, 500.000 ton lagi. Hasil padinya itu dibawa kemana tidak? Ketika dia menanam, memelihara, menjaga, panen. Setelah panen dia jadi kemas, sebagian dijual. Setelah dijual ada yang dimakan alim ulama, dibawa sholat, petani dapat pahala. Ada yang dibawa umroh, dibawa haji, dibawa tawaf, labbaik Allahumma labbaik, petani pun dapat pahala ibadah hajinya. Itu hak petani pejuang pangan kita. Kita pun dapat pahalanya. TPL dapat pahalanya. Kemudian pengamat hama, Pak Kades, Pak Camat, Forkopimda, kita semua dapat pahalanya. Karena ke depan pangan adalah tujuan utama yang harus kita pertahankan. Di Desa Pancakarya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Baritokwala, kita melaksanakan panen raya bersama dengan Bapak Presiden, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Pertanian Amran Sulaiman melaksanakan panen di lokasi Majalengka, Jawa Barat. Cuman kita di Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi yang menyuplai gabah produksinya tinggi, diminta menjadi bagian panen bersama dengan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian. Panen hari ini serentak di Kalsel dilakukan di 8 kabupaten. 8 kabupaten yaitu Baritokwala, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Kota Balong, Balangan. Ya, semua kurang lebih hampir 20.000 hektar sebenarnya. Ya, kalau yang ini panen yang sampel kita ambil di sini ada 6 hektar. Kalimantan Selatan menjadi daerah penyuplai produksi gabah paling tinggi di Pulau Kalimantan sebanyak 1.026 ton gabah kering panen. Lalu diminta oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian kita untuk menambah produksi ya 1 juta menjadi 3 juta ton minimal. Dengan bantuan dari Bapak Menteri Pertanian yaitu adanya kegiatan optimasi lahan, kemudian ada cetak sawah rakyat untuk tahun 2025 sesuai dengan arahan Pak Gubernur
untuk daerah-daerah yang melaksanakan cetak sawah, kita akan melakukan survei investigasi desain duluan, dan sudah kita siapkan menjadi 2 tahap. Tahap pertama 15.000 hektar ada di 5 kabupaten, dan nanti tahap kedua itu ada di 7 kabupaten. Semuanya ini tidak lain untuk menopang dan menjadikan Kalimantan Selatan sebagai penyangga pangan nasional. Sementara kita urutan ke-11. Kita diminta oleh Pak Menteri untuk bisa masuk di 10 besar. Tugas ini dibebankan tidak hanya kepada pemerintah daerah, Pak Gubernur dan dinas-dinas pertanian, tapi juga diminta dikawal oleh TNI dan Polri. Khusus untuk TNI, ini mengawal tanaman padi. Ya, untuk Polri yaitu mengawal tanaman jagung. Kita sudah berkolaborasi dan berharap dengan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat berupa alat mesin pertanian, tidak hanya berupa hand traktor, kemudian juga pengolah lainnya, ada pasca panen seperti combine harvester, kemudian ada alat kecil, software namanya. Nah, itu juga menjadi bagian yang untuk mempercepat. Apabila kita tanam, kemudian kita panen, habis panen langsung tanam lagi, kita olah lagi lahannya seperti yang terjadi hari ini. Nah, itu habis panen langsung bersih, nanti olah lahannya langsung kita lakukan tanam kembali. Dan petani tadi hasil dialog sudah berjanji mereka untuk menanam yang ketiga kali. Untuk lokasi panen hari ini, inilah lahan optimasi lahan tahun 2024 yang sudah 2 kali. Ya, nah nanti dia mencoba lagi untuk yang ketiga kali. Kepada Bupati Barito Kuala berupa bantuan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pada 2024 kemarin itu ada oplah di Kalimantan Selatan, yang ini salah satu lokasinya Bapak Ibu. Tadinya hanya 1 kali panen, sekarang sudah 2, dan kita berharap targetnya 3 kali panen. Di beberapa tempat lain kami juga kemarin ke Tapin sudah 2 kali panen, tetapi ternyata tak ada hujan, Pak. Tak ada hujan, jadi memang airnya masih perlu untuk musim kering nanti. Nah, jadi masih banyak yang perlu kita perbaiki infrastruktur nih Pak Bupati, Pak Sekda. Infrastruktur air, ada Pak Putu, Pak Kepala BWS, dan juga saya berharap ada dari Dinas SDA hadir. Kemudian kami juga hadir, ada Direktur Konservasi Air, ada Pak Asmar. Nah, beliau ini kalau untuk fasilitas irigasi skala 20-30 hektar itu kami bisa Pak, kami bisa support. Tapi untuk skala luas kami betul-betul mengharapkan teman-teman dari Kementerian PU bisa mensupport kita semua. Jadi Bapak Ibu, pada 2024 itu ada sekitar 41.000 hektar kurang lebih optimasi lahan di Kalimantan Selatan. Pak Pangdam, 41.000 hektar Pak. Dan targetnya kalau itu bisa 3 kali panen seperti yang Pak Kadis sampaikan, masalah nasional selesai ya Pak Kadis ya. Sedikit lagi nambah 500.000, kita bisa swasembada sesuai target Pak Menteri. Nah, cetak sawah di tahun 2025 ini ada 30.000 hektar Pak. 30.000 hektar itu kita pilih lokasi yang memang existingnya bukan sawah. Jadi memang lahan terlantar dan tentu saja belum ada fasilitas apa-apa. Jadi irigasinya belum ada. Sebagian kami tempatkan di daerah irigasi, tapi sebagian besar tidak. Kemudian saya juga ingin titip pesan buat Bapak Ibu semua pimpinan di Kalimantan Selatan ini bahwa untuk Brigade Pangan, tadi Pak Pangdam sudah menyampaikan juga, Pak Kadis, bahwa kita sudah lihat betapa sekarang kita mudah gitu ya panen Bapak Ibu ya. Pak Kabulok juga langsung ngambil, setelah panen bisa langsung ambil gitu gabahnya. Jadi ini salah satu terobosan kita untuk mekanisasi Bapak Ibu. Jadi lahan kita yang luas ini tidak akan mungkin digarap dengan mengandalkan tenaga kerja seperti biasa. Nah, untuk itu salah satu terobosan Pak Menteri adalah mengupayakan agar ada milenial yang mau bekerja di sawah. Nah, milenial mana yang mau bekerja di sawah kalau harus mencangkul ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan alat-alat tadi, combine, kemudian traktor dan macam-macam alat yang diberikan,
Itu semoga menarik minat para milenial kita. Nah, ini adalah program terbaru Bapak Ibu, namanya program Brigade Pangan. Dan Brigade Pangan ini kita harapkan dikomandoi oleh putra daerah lah, ya Pak Kadis ya, putra daerahnya di sini sebagai manajer. Kemudian mereka mengelola 200 hektar, Bapak Ibu, 200 hektar, dan dimodali oleh Pak Menteri alat sekitar 3 miliar. Jadi ada combine, ada traktor, kemudian drone dan segala macamnya. Semuanya diberikan dan nanti kita kontrak dengan Brigade Pangan.